Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bang Santa, tadi kalau dikatakan memang akan muncul di banyak daerah orang-orang yang mutiara begitulah ya Bang Don ya. Orang mutiara di beberapa di sejumlah daerah. Dan saya rasa tidak cuma publik yang melihat, kan partai juga mestinya melihat gitu. Betul. Masa iya sih tidak bisa kemudian merekrut? Jadi kan sama, gitu, partai punya kepentingan mencari yang terbaik untuk memimpin daerah. Semua sama, tapi kekhawatiran kita ketika diturunkan, saya berprinsip misalnya tadi Mas Ferry menarik, untuk Pilpres bahkan misalnya, semua partai, ini nanti kan perdebatan ramai ini nanti, karena serempak Pilpres dan Pileg. Ada 11. Apakah nanti harus ada ambang batas lagi atau tidak? Nah menurut saya misalnya wah ini akan banyak sekali, ada 10, belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita 2004 itu syaratnya 3% kalau tidak salah ya, setiap partai. Nyatanya nggak banyak juga, tetap berkoalisi. Ada rasionalitas di partai juga, dan saya yakin tidak mungkin akan ada 10 orang berhitung. Kalau kayak saya mau maju nggak ada peluang, buat apa gitu kira-kira. Nah sehingga kekhawatiran yang penting prinsipnya membuka jalur semakin baik, sehingga tidak ada sumbatan baik di partai politik maupun di non partai politik, jalur perseorangan tadi. Nah itu yang harus didorong, dan bagaimana prosesnya pemilih itu datang ke bilik suara itu adalah orang-orang terbaik. Orang-orang, ini istilahnya begini, kalau saya, ini partisipasi juga ya, buat orang berpartisipasi di pemilu. Kalau datang ke sebuah pesta, saya analogikan, ini kalau prasmanannya, menunya banyak, kan orang banyak kemungkinan terlibat. Dia tidak suka lemper, mungkin dia suka singkong. Nah kalau banyak menu-menu alternatifnya untuk pilkada DKI dimanapun, menurut saya semakin baik. Ada kompetisi. Nah, itu yang positifnya ambil dari sana. Bahwa iya ada proses seleksi, ada proses pemilihan dan seterusnya. Ini yang menurut saya juga kita harus dorong ya secara konsesional. Meskipun Mas Arief bilang gagasan ini bukan muncul dari partai dan DPR. Tapi juga ya karena perkembangan sudah konsesional. Dan apalagi di Amerika misalnya kita lihat. Pilpresnya calon independen nggak pernah menang, belum pernah, hampir menang. Tapi konsesional itu dikuatkan. Tapi nyatanya selalu kalau tidak dari Demokrat, dari Republik misalnya menjadi presiden. Karena saya membayangkan itu kalau tadi membuka simpul-simpul mungkin yang tidak mendapatkan tempat, mungkin yang dispute mungkin. Karena itu terjadi di Kutai Kartanegara dan Bandung misalnya. Itu kan yang calon dari Golkar dan ketika partainya ribut, akhirnya maju calon independen menang loh. Itu betul. Pada akhirnya kan itu bisa dimanfaatkan. Pada akhirnya kan dalilnya tetap saja seseorang dengan personality dan capability dan kinerja, itulah yang dilihat oleh publik. Apakah dia itu independen, apakah dia itu melalui partai. Maka betul, belum tentu benar mengatakan kalau seseorang dicalonkan oleh partai tertentu lalu kemudian partai tertentulah yang memenangkan. Tapi karena orangnya. Sebaliknya juga bisa terjadi. Gitu. Saya boleh dapat closing statementnya sekarang karena kita sudah hampir bagian akhir untuk pilkada serentak. Prinsipnya KPU menjalankan apa yang ada di undang-undang. Kita buat peraturan teknisnya lewat PKPU, peraturan KPU yang ada. Nah, yang pasti adalah bagaimana permasalahan yang terkait dengan persyaratan pencalonan dan syarat-syarat calon itu betul-betul dibuat aturan yang memang lebih baik. Sehingga ketika misalnya nanti diimplementasikan oleh KPU dan juga nanti diikat oleh para kandidat dalam sebuah kontestasi itu nggak ada problem apapun. Termasuk tadi soal rekrutmen. Urusan-urusan yang tadi, yang kapabilitas integritas itu harus sudah selesai. Jadi tidak usah nanti akan bermuara di KPU. Karena KPU tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang memang lebih abstrak seperti itu. Itu yang memang menjadi perhatian kita. Mas Arief? Ya, saya kira kita ikuti saja prosesnya. Tidak ada upaya partai untuk mengganjal orang. Jadi tidak penting. Partai ini sedang menghadapi problem yang dia harus selesaikan, menguatkan kapasitas, kapabilitas, mengutamakan kader dengan kualifikasi tertentu. Misalnya kalau di PD Perjuangan adalah 10 variabel yang sebagai alat ukur untuk menentukan apakah orang itu akan diputuskan menjadi calon partai atau tidak. Sebagian diantaranya adalah bukan orang dari internal partai sendiri, karena memang 10 syarat itu belum terpenuhi. Jadi memang kita harus tunggu saja lah ya. Jadi tidak ada upaya-upaya yang dikatakan sebagai menjegal calon perorangan, apalagi sekedar menjegal Ahok. Tidak ada urusannya bagi kepentingan bangsa dan negara. Setuju. Jadi poinnya memang memperkuat sistem kita. Dan ujungnya, jadi kan secara prosedural demokrasi yang harus diperkuat, bahwa secara konstitusional ada 2 jalur partai politik, non partai politik. Secara substansial kita ingin menghadirkan pemimpin-pemimimpin terbaik lewat jalur apapun yang bisa mencerahkan rakyat. Setuju, dan kita menguatkan partai politik. Jadi momennya ada momen untuk menstimulus tadi pembenahan untuk buat semua. Ya,
buatlah rakyat itu memilih dengan bahagia. Untuk memilih pemimpin yang membuat mereka juga bahagia. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.